Shalom Bapak Ibu, senang sekali kita boleh bersama-sama lagi malam hari ini untuk menyembah dan memuji Tuhan. Biar Tuhan boleh hadir bersama-sama dengan kita malam hari ini, dan Tuhan yang bertakhta di atas pujian dan penyembahan. Hari ini kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Di hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, dan kami semua merayakan hari ini, hari yang sangat berbahagia bagi kami, bagi dunia yang percaya bahwa Tuhan mati untuk menebus dosa-dosa manusia. Haleluya. Baik, mari kita akan masuk di dalam penyembahan dan memuji Tuhan. Biar kita semua boleh dikuatkan malam hari ini di dalam situasi saat ini yang kita hadapi, dan biar kita tetap terus berserah dan berserah kepada Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. What a wonderful, wonderful Savior, who died on the cross for me, freely sharing His precious that the sinners might be made free. He was nailed to the cross for me. He was nailed to the cross for me. On the cross crucified for me, He died. He was nailed to the cross for me. Mari kita angkat lagi pujian ini dengan sungguh-sungguh. Haleluya. What a wonderful, wonderful Savior, the cross for me, freely sharing His precious light blood, that the sinners might be made free. He was nailed to the cross. He was nailed to the cross for me. He was nailed to the cross for me. On the cross crucified for me, He died. He was nailed cross for me. Mari saudara, kita mau sungguh-sungguh meninggikan Tuhan kita malam hari ini. Kita mau betul-betul menghargai bahwa pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu luar biasa, yang begitu besar, hanya karena Tuhan sangat mengasihi kita. Dia begitu mengasihi saudara dan saya. Oleh sebab itu, biarlah kita mau angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita mau tetap terus mengagungkan Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Terima kasih Tuhan. What a wonderful, wonderful
let the sinners like me made free. He was nailed to the cross for me. He was nailed to the cross for me. On the cross, crucified for me, he died. He was nailed to the cross for me. He was nailed to the cross. He was nailed to the cross for me. He was nailed to the cross for me. On the cross, crucified for me, he died. He was nailed to the cross for me. He was nailed to the cross for me. Once again, he was nailed to the cross for me. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menyembah dan memuji-Mu Tuhan. Kami siap untuk meninggikan nama-Mu Tuhan, Raja di atas segala raja. Biar Tuhan terus yang bertakhta di atas pujian dan penyembahan. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami mau serahkan firman Tuhan nanti akan disampaikan hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang berkata-kata dan berbicara lewat firman-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Amin, amin, amin. Siapa muji Tuhan? Amin, haleluya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala
yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus obat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita angkat lagi pujian. Because He lives, God sent His Son. They call Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. God is Son, God sent His Son. They call Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Mari kita nyanyikan lagi. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan
Amin, amin, amin. Baik saudara, kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan malam hari ini. Firman Tuhan yang sangat sederhana untuk hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kita mau tetap terus datang di hadirat Tuhan untuk menyembah dan memuji Tuhan. Di saat kita ada di saat situasi seperti ini, kita harus lebih lagi dekat dengan Tuhan, karena ini adalah waktu-waktu yang Tuhan mau pakai untuk kita tetap terus setia kepada Tuhan, untuk berdoa dan berserah kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu malam hari ini. Biar Tuhan yang berbicara, Tuhan yang bertakhta, Tuhan yang penuhi dengan hikmat Tuhan, hamba-Mu dan Tuhan penuhi dengan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita menyanyikan lagi dengan sungguh-sungguh. Kau Tuhanku, penebusku, Kau datang ke dunia. Kau rela disalibkan demi seluruh manusia. Haleluya. Hari bahagia telah datang. Kau lahir di dunia, telah datang, telah datang. Kau penebus dosa. Semuanya bergembira dengan kabar bahagia. Amin. Engkau datang ke dunia, Kau penebus dosa.
mendengar kabar bahagia. Engkau datang ke dunia, kau penebus dosa. Hari bahagia kau lahir di dunia, telah datanglah, telah datanglah, kau penebus dosa. Semuanya bergembira dengan kabar bahagia. Engkau datang ke dunia, kau penebus dosa. Kau penebus dosa. Haleluya, haleluya. Terima kasih, kami bersyukur. Terima kasih, haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan pemberitaan firman-Mu malam hari ini. Terima kasih Tuhan, biar Kau terus tolong hamba-Mu Tuhan. Kau yang pakai waktu ini Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah pemberitaan firman-Mu malam hari ini boleh menjadi berkat dan boleh menjamah setiap hati yang melihat dan hadir bersama-sama kami malam hari ini. Terima kasih kami mau serahkan Tuhan waktu ke depan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan malam hari ini untuk kita boleh bersama-sama lagi untuk memuji dan menyembah Tuhan. Malam hari ini saya akan sharingkan firman Tuhan, yaitu hari kebangkitan Tuhan. Pada hari ini Resurrection Day yang dirayakan oleh umat manusia, seluruh umat Tuhan di seluruh dunia. Pada hari ini kita sangat berterima kasih dan menghargai atas pengorbanan Tuhan yang begitu besar bagi kita umat manusia dan bagi kita umat-umat Tuhan yang percaya bahwa Tuhan mati
Tuhan lahir, mati, dan bangkit bagi kita. Amin. Baik saudara, kalau saudara mau membuka firman Tuhan, kita mau bacakan sama-sama. Kita mau ambil dari kitab Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saya akan minta Pak Willy untuk membacakan sama-sama. Pembacaan Alkitab pada malam ini Yohanes 20 ayat 1 sampai 9. Perikopnya kebangkitan Yesus. Ayat 1. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ayat 2. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Ayat 3. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ayat 5. Ia menyungguh ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus, juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain yang sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihat dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Baik saudara, itu tadi firman tadi Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai ayat 9 sudah dibacakan tadi sama-sama. Mari kita memperhatikan ayat pasal 20 ini, ayat 1 sampai 9, di mana Tuhan sudah bangkit dari antara orang mati. Tuhan sudah tidak ada lagi di kubur itu. Kubur itu sudah kosong di saat mereka datang untuk melihat bahwa Tuhan sudah tidak ada lagi di situ. Tuhan sudah bangkit, dan betul dia sudah bangkit. Dia sudah tidak ada lagi di dalam kubur itu, sebab itu yang sudah dijanjikan bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan oleh sebab itu saudara dan saya merayakan hari ini karena memang Tuhan sudah bangkit pada hari yang ketiga, dan di situ kita mendapatkan kemenangan yang dari Tuhan, bahwa Tuhan yang sudah menang atas maut, Tuhan yang sudah menang atas kematian, Tuhan yang sudah menang atas sakit penyakit kita, atas dosa-dosa saudara dan saya. Tuhan sudah menang dari penderitaan yang begitu sulit, yang begitu besar, yang Tuhan harus hadapi hanya untuk menebus dosa manusia, hanya untuk menebus saudara dan saya. Jadi di dalam ayat ini saudara, betul-betul ayat yang menguatkan, ayat yang betul-betul membangkitkan saudara dan saya, bahwa Tuhan Yesus betul-betul sudah berkorban untuk saudara dan saya. Pengorbanan yang tidak ada duanya, pengorbanan yang tidak ada tandingannya, pengorbanan yang tidak ada manusia yang dapat menggantikan pengorbanan ini, dan tidak ada manusia yang dapat melakukan pengorbanan yang Tuhan Yesus sudah lakukan untuk saudara dan saya. Oleh sebab itu, biar kita mau menghargai pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu besar bagi saudara dan saya. Jadi kita jangan menganggap sepi apa yang Tuhan sudah buat untuk saudara dan saya. Kasih-Nya yang begitu besar, kasih Tuhan, kasih Kristus
yang begitu murni, yang begitu ajaib, kasih yang tidak pernah luntur, kasih yang murni, kasih yang betul-betul membuat saudara dan saya betul-betul merasakan bahwa kasih Kristus itu tidak ada tandingannya. Kasih Kristus yang tidak pernah berubah, kasih Kristus yang selalu ada. Di saat kita tinggalkan Tuhan, kita tidak setia kepada Tuhan, kita tidak taat kepada Tuhan. Tuhan yang setia, Tuhan yang tetap terus mengasihi saudara dan saya. Tetapi Tuhan juga menginginkan saudara dan saya harus datang kepadanya, kembali kepadanya. Di saat kita meninggalkan Tuhan pada waktu-waktu yang tidak tertentu, yang kita tidak sadari, kita harus kembali karena Tuhan menginginkan kita harus kembali kepada Tuhan untuk menerima keselamatan yang kekal, untuk bertobat. Dan memang saat-saat ini, hari-hari ini memang adalah hari-hari pertobatan, yaitu kita sudah memasuki di akhir zaman. Kita sudah betul-betul ada di saat itu, di saat akhir zaman yang kita baca di dalam kitab Wahyu, bahwa benar, bahwa akhir zaman sudah dekat, sudah di hadapan kita. Apalagi dengan situasi saat ini yang kita hadapi, itulah akhir zaman yang sudah betul-betul ada di depan kita, di hadapan kita. Jadi kita tidak boleh lagi bermain-main dengan kehidupan kita di setiap hari. Kita harus menjalani, menjadi pelaku-pelaku firman yang Tuhan kehendaki. Artinya kita bukan hanya membaca dan mendengarkan, tetapi kita harus menjadi pelaku-pelakunya. Itu yang Tuhan kehendaki. Dan kita semua mau melakukan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita, kehendak manusia. Saudara, tidak gampang saudara untuk kita untuk membuang waktu untuk Tuhan, karena Tuhan betul-betul menginginkan waktu saudara dan saya untuk boleh bersekutu dengan Tuhan di setiap hari, di setiap waktu, di setiap saat. Itu yang Tuhan inginkan dari saudara dan saya. Seringkali kita hanya berdoa sebentar saja, kita sudah capek, kita sudah bosan, atau kita menyembah dan memuji Tuhan, kita merasakan lelah, atau kita rasa bosan karena kita mau semua harus dipercepat. Dan Tuhan tidak mau. Tuhan mau kita harus memiliki waktu untuk Tuhan, untuk bersekutu dengan Dia, karena kita sudah terlalu sibuk dengan pekerjaan kita, kita terlalu sibuk dengan aktivitas-aktivitas yang kita lakukan di luar, dengan pekerjaan, dengan community, dengan teman-teman. Dan itu yang Tuhan lihat, kita sudah tidak memiliki waktu lagi untuk Tuhan. Dan pada waktu-waktu ini Tuhan mau pakai, karena Tuhan tahu waktu ini yang Dia bisa pakai untuk kita boleh kembali lagi kepada Tuhan, untuk memiliki kasih mula-mula, yaitu gereja mula-mula, gereja yang murni, gereja yang dimulai dari rumah, gereja yang dimulai dari hanya 2-3 orang bersekutu dan bersetuju di dalam nama Tuhan, maka Tuhan hadir. Dan itulah gereja-gereja yang Tuhan rindukan saat ini. Tuhan tidak perlu gereja-gereja besar untuk bersekutu, tetapi Dia perlu hanya 2-3 orang. Asal kita mau datang kepadanya dan kita mau bersetuju, bersepakat di dalam nama Tuhan, maka Tuhan pasti hadir. Itu janji Tuhan di dalam firman-Nya. Jadi saudara, biarlah saudara dan saya boleh tetap terus setia dan boleh tetap terus datang kepada Tuhan. Jangan bosan-bosan datang kepada Tuhan. Kita berserah di saat-saat ini, saat yang tidak menentu saat ini. Kita tidak tahu kapan kita harus bisa kembali lagi keluar, jalan-jalan lagi untuk aktivitas yang seperti biasa kita jalani di setiap hari. Kita tidak tahu, kita hanya tahu bahwa Tuhan yang mengetahuinya akan situasi saat ini kapan akan berakhir. Oleh sebab itu saudara, jangan kita bosan-bosan untuk datang kepada Tuhan, dan jangan kita pernah lelah untuk datang bersekutu dengan Tuhan. Amin.
Baik saudara, ini firman ayat Tuhan, ayat yang betul-betul sudah menyatakan bahwa Tuhan sudah bangkit dari antara orang mati. Jadi Tuhan lahir dan Tuhan mati dan Tuhan bangkit pada hari yang ketiga. Oleh sebab itu hari yang bersejarah, yaitu pada waktu Tuhan mati, hari pertama waktu Tuhan mati itu betul-betul satu kesedihan buat kita, karena kita merasakan kita kehilangan Tuhan untuk dosa-dosa saudara dan saya, tetapi Tuhan berjanji bahwa Dia akan bangkit pada hari ketiga. Dan inilah firman yang sudah katakan di sini jelas bahwa Tuhan sudah bangkit pada hari yang ketiga. Bergembiralah seluruh bumi, karena Tuhan sudah bangkit pada hari yang ketiga. Tuhan sudah menang di atas kayu salib. Tuhan sudah kalahkan segala isi dunia yang sudah mencengkram setiap manusia. Amin. Baik saudara, kita mau buka lagi dari ayat satu lagi, yaitu 1 Korintus 15 ayat 14. Saya akan, kalau saudara juga mau buka di rumah untuk sama-sama membacakan ayat kitab 1 Korintus 15 ayat yang ke-14. Saya juga akan minta Pak Billy untuk membacakannya. Kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Boleh kita bacakan lagi, sekali lagi. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Amin. Ayat yang betul-betul dahsyat sudah menyatakan bahwa kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kita, sia-sialah apa yang kita lakukan di setiap hari, sia-sialah apa yang kita sudah buat di setiap hari. Dan di sini dikatakan bahwa Yesus harus bangkit, karena kalau Yesus tidak bangkit maka kita akan binasa. Kita semua tidak ada keselamatan, tidak ada harapan, tidak ada masa depan. Oleh sebab itu ayat ini sudah berkata jelas, Yesus sudah bangkit, Yesus harus bangkit, dan Yesus sudah bangkit hari ini. Dan kita merayakannya sama-sama pada hari ini. Saudara, firman ayat firman yang begitu luar biasa, yang begitu dahsyat, ayat yang betul-betul sudah membuktikan di dalam Yohanes tadi, ayat Yohanes 20 ayat 1-9 itu pun sudah jelas firman yang sudah membuktikan bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Yesus sudah bangkit dari kubur yang kosong, kubur yang sudah menyatakan bahwa kubur itu kosong, tidak ada lagi Tuhan Yesus di dalam kubur itu. Dan itulah pegangan hidup kita, kepercayaan kita, yang mana Tuhan Yesus itu betul-betul mengasihi saudara dan saya. Dia sudah berkorban begitu besar untuk menyelamatkan saudara dan saya, untuk membawa saudara dan saya keluar dari alam maut, keluar dari pintu neraka. Oleh sebab itu kita harus datang kepada Tuhan dan bertobat. Kita betul-betul harus bertobat, bukan setengah-setengah, tetapi betul-betul bertobat bahwa kita tidak mau lagi hidup dalam dosa. Kita tidak mau lagi kompromi dengan dosa. Kita tidak mau lagi kompromi dengan dunia, hal-hal dunia yang menyia-nyiakan hidup kita, kejahatan-kejahatan yang akan membawa kita binasa. Oleh sebab itu, mari saudara saya ingin saudara betul-betul menghargai dan betul-betul menghayati bahwa hari kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah hari yang indah, hari yang bersejarah, hari yang betul-betul yang menyatakan bahwa kita memiliki harapan, kita memiliki masa depan
cerah, yang indah di depan sana, di seberang sana, karena Tuhan menunggu di seberang sana. Jadi saudara, biarlah sharing hari ini boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi berkat, penghiburan bagi saudara dan saya, dan boleh mengingatkan terlebih-lebih lagi bagi saudara dan saya bahwa kita merayakan Tuhan Yesus yang hidup, Tuhan Yesus yang bangkit. Bukan Tuhan yang mati, tetapi Tuhan yang bangkit, Tuhan yang hidup kembali pada hari yang ketiga. Amin. Dan saudara, pada saat ini kita semua ada di rumah, kita semua harus di dalam rumah, kita tidak boleh keluar selama beberapa bulan ini. Dan biar saja waktu-waktu ini juga saudara boleh pakai untuk datang di hadirat Tuhan, untuk menyembah dan memuji Tuhan, dan membaca firman dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, untuk menguatkan, untuk menghibur saudara dan saya, agar saudara dan saya tidak memiliki kebosanan di dalam rumah, tidak memiliki depresi, stres seperti orang-orang di luar sana. Mereka begitu depresi, mereka begitu stres menghadapi global pandemic saat ini, yang mereka rasa tidak menentu kapan mereka harus kembali seperti biasa lagi, seperti hidup kembali seperti biasa lagi. Oleh sebab itu, saudara, biarlah saudara boleh menjadi teladan bagi mereka, boleh menjadi terang bagi orang-orang yang sedang mencari Tuhan. Mereka rindu mencari Tuhan, tetapi mereka tidak tahu bagaimana caranya untuk mencari Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah hidup saudara dan saya boleh menjadi contoh di hadapan mereka. Kita boleh membawa mereka untuk mengenal Tuhan, bawa mereka, doakan mereka di setiap hari, bawa terus mereka di dalam doa. Pemerintah, para leader, semua kita bawa dalam doa. Gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sudah jauh daripada Tuhan, yang menyimpang dari kebenaran firman, biar kita mau doakan terus mereka. Para misionari, semua saudara, keluarga-keluarga, situasi saat ini, kita mau terus doakan. Para medis, tim medis, semua tuh kita mau doakan. Kita bawa terus mereka di dalam doa, agar mereka juga boleh memperoleh keselamatan, dan mereka juga boleh memperoleh berkat-berkat yang dari Tuhan. Saudara, terima kasih. Saya tutup sampai di sini sharing saya, karena kalau saya bicara terus nanti tidak habis-habis. Dan tidak gampang berdiri di sini, saudara. Tidak gampang, maksudnya perlu betul-betul keberanian. Kalau enggak, memang enggak bisa. Saya sendiri bingung, aduh mau ngomong apa ya. Tetapi semua Tuhan yang berkata-kata, Tuhan yang menuntun, Roh Kudus yang menuntun kita. Asal kita mau saja, Tuhan bilang, bukan kita yang berkata-kata, tetapi Tuhan yang akan berkata-kata. Amin. Jadi biarlah saudara juga mau tetap terus sharingkan apa yang Tuhan mau saudara sharingkan lewat firman-Nya, atau lewat kesaksian-kesaksian apa yang Tuhan sudah buat di dalam hidup saudara. Karena itu yang akan membawa orang-orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan, dan juga menjadi berkat bagi mereka, agar mereka juga boleh datang kepada Tuhan dan memiliki keselamatan yang kekal seperti kita. Dan biar saja waktu ini saudara juga boleh tetap terus setia kepada Tuhan. Amin. Dan kita akan tutup malam hari ini. Kita akan masuk ke dalam penyembahan pujian, hanya untuk berterima kasih atas firman Tuhan yang sudah di-sharingkan malam hari ini. Dan biar Tuhan yang sempurnakan, Tuhan yang meneruskan, Roh Kudus yang meneruskan pemberitaan firman sampai di luar sana. Baik, kita akan masuk ke dalam doa. Saya mau pimpin doa dulu untuk firman Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu malam hari ini, Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang meneruskan apa yang sudah di-sharingkan malam hari ini, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menjamah jiwa, menjamah setiap hati, dan Tuhan yang menjangkau jiwa-jiwa di luar sana yang haus dan lapar akan Tuhan. Tuhan yang tolong kami, Tuhan, di situasi saat ini. Tuhan, tolong berikan kami kekuatan, berikan kami kelegaan untuk tetap terus berharap kepada Tuhan di saat-saat yang kami tidak mengerti, tetapi Tuhan yang
memperdulikan kami, Tuhan yang memperhatikan kami, dan Tuhan yang tetap terus menyertai kami di dalam situasi saat ini. Kami mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Kami mau serahkan, Tuhan, setiap keluarga-keluarga saat ini, Tuhan, dimanapun mereka berada, dimanapun mereka sedang diisolasi, Tuhan, di kamar-kamar hotel, dimanapun, di rumah-rumah, Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang lawat mereka, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang menjamah dan bawa mereka untuk mengenal Engkau dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kami mau serahkan juga para leader negara, Tuhan, pemerintah. Kami mau serahkan juga mereka ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Biar Tuhan juga yang terus tolong mereka, dipenuhi mereka dengan hikmat, Tuhan, agar mereka boleh mengambil keputusan-keputusan yang tepat menurut kehendak Tuhan, agar mereka juga boleh menjadi leader-leader yang menyenangkan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, sebab mereka mau melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Tuhan juga berkati mereka. Tuhan lindungi mereka, tutup bungkus dengan darah Tuhan, dengan darah anak domba, dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami serahkan terus juga, Tuhan, para tim medis, Tuhan. Tuhan juga tolong mereka, Tuhan. Tuhan bawa mereka untuk mengenal Tuhan, untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Tuhan juga tolong di saat mereka menjalani tugas-tugas mereka, Tuhan, yang begitu berat. Tuhan juga lindungi mereka, Tuhan, agar mereka juga boleh kembali mengerjakan, boleh kembali kepada keluarga mereka, dan mereka boleh mengerjakan tugas-tugas mereka dengan baik. Tuhan, penuhi mereka dengan hikmat Tuhan, dan Tuhan juga tolong keluarga mereka, Tuhan, berkati keluarga mereka, Tuhan. Terima kasih. Kami mau serahkan juga, Tuhan, untuk rumah-Mu ini, biar Tuhan terus pakai rumah-Mu ini, Tuhan, untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, untuk tetap terus membawa hadirat Tuhan, agar banyak jiwa-jiwa boleh datang kepadamu, jiwa-jiwa boleh mengenal Tuhan, dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih, Tuhan. Kami mau serahkan keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan juga tolong mereka, Tuhan yang bawa mereka, lawat mereka, dan bawa mereka untuk mengenal Tuhan dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, Tuhan. Terima kasih. Kami mau serahkan, Tuhan, seluruh hidup kami hanya di dalam nama-Mu, hanya di dalam tangan Tuhan. Dan biar saja Tuhan yang sempurnakan malam hari ini, Tuhan yang terus menolong kami, Tuhan yang memimpin setiap langkah-langkah kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami mau serahkan juga orang-orang yang sakit, Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan lawat mereka, Tuhan bawa mereka, Tuhan sembuhkan, pulihkan, Tuhan, tubuh mereka, Tuhan. Biar mereka boleh menjadi saksi-saksi bagi kemenangan-kemenangan di dalam sakit penyakit, Tuhan. Dan kami percaya ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan di balik semua ini, di balik situasi yang kami hadapi saat ini. Sebab tidak ada sesuatu yang Tuhan tidak izinkan terjadi kalau bukan dengan kehendak Tuhan. Semua Tuhan izinkan terjadi segala sesuatunya karena ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan di balik semua itu. Kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Engkau Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih, Tuhan. Tutup bungkus juga kami semua dengan darah-Mu, darah anak domba, dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami hanya mau berserah dan berserah kepadamu. Terima kasih, Tuhan. Pakai kami, pakai hidup kami, Tuhan, untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa hanya kepadamu, ya Aba, ya Bapa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Kita akan nyanyikan Thank You Jesus untuk menutup kebaktian malam hari ini. Haleluya, haleluya. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I'll be
Ku kan memuji-Mu selamanya. Thank you Jesus, thank you Jesus, Jesus, thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Sekali lagi. Forever I will praise your name. Terima kasih. Saudara, kita akan berjumpa lagi pada waktu-waktu yang akan datang. Biar kita semua boleh stay home, stay safe, and spend time with God. Amin. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.